kita baru saja masuk di bulan Muharram. Muharram ini kalau di bulan Jawa disebut bulan apa Pak? Syuro. Ada satu mitos yang berkembang di masyarakat tentang yang namanya bulan Syuro atau Muharram. Yang mitos ini mendarah daging. Yaitu mereka meyakini bahwa bulan Syuro itu bulan yang keramat. Bulan yang medeni gitu kalau bahasa Jawa ini. Sehingga ketika mereka melakukan hal-hal yang besar takut, ya, seperti melangsungkan pernikahan, ya. Mereka menganggap, dan saya juga menanya di beberapa tempat, rata-rata ibu-ibu, Bu, kenapa jenengan kok melakukan pernikahan mantu itu di bulan Syuro kok takut? Alasannya sama, yaitu barengi Nyi Roro Kidul mantu. Wah, gitu. Setahu saya Nyi Roro Kidul itu punya anak perempuan namanya Nyi Blorong, gitu ya. Punya mantu Teja Arum. Nah kalau setiap tahun itu nikah, berarti Nyi Blorong setiap tahun cerai, gitu ya. Nah ini mendirikan rumah di bulan itu tidak berani. Kemudian melakukan hajatan besar tidak berani, atau bangun rumah tidak berani. Maka di dalam bab akidah ini disebut dengan tiaroh, yaitu merasa sial dengan hari tertentu, dengan bulan tertentu, dengan tanggal tertentu. Dan Nabi mengatakan la adwa wala tiaroh wala hamah wala sofar. Tidak ada adwa, tidak ada penyakit yang menular tanpa sebab, tidak ada tiaroh, hari-hari yang sial, ya. Tidak ada hamah, pertanda baik dan buruk diletakkan dengan burung, dan tidak ada sofar, tidak ada keburukan di bulan sofar. Dan Nabi melarang. Maka pada pagi ini Bapak Ibu kita akan mengupas sebenarnya bulan Muharram atau bulan Syuro dalam Jawa itu apakah sekeramat itu? Wah, gitu. Menambah ilmu, menguatkan iman, menginspirasi kehidupan. Padahal kalau kita lihat di beberapa keterangan para ulama, bulan Muharram itu termasuk bulan yang dihormati, bulan yang memiliki keutamaan. Sehingga nanti ketika kita belajar keutamaan bulan Muharram dan juga amalannya yang diterangkan oleh para ulama, kita sudah melepas daripada keyakinan-keyakinan seperti itu. Ya. Terutama bagi saudara-saudara kita yang mereka awam, mari kita jelaskan urusan seperti itu. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita yakin bahwa yang memberikan manfaat, yang memberikan mahdarat itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, maka pada pagi ini kita akan menerangkan tentang apa keutamaan bulan Muharram yang dianggap oleh sebagian orang bulan yang keramat sehingga tidak berani begitu, tidak berani begini. Menambah ilmu, menguatkan iman, menginspirasi kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam catatan saya ada 4 keutamaan bulan Muharram. Yang pertama adalah bulan Muharram itu adalah bulan yang dihormati atau bulan yang dimuliakan. Dalilnya apa? Dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Lah 12 bulan itu Bapak Ibu, kata Allah, minha arba'atun hurum. Ada di antara 12 bulan itu bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan. Apa saja di dalam Quran tidak ada. Tetapi dijelaskan oleh Rasulullah lewat hadis Muslim, Nabi mengatakan, As-sanah isna asyara syahrun. 1 tahun itu kata Nabi ada 12 bulan.
Yang dimaksud 12 bulan ini adalah bulan-bulan di tahun-tahun Hijriah. Beliau mengatakan minha arba'atun hurum, 12 bulan itu kata Rasulullah ada 4 bulan yang dihormati. Beliau mengatakan lagi salah satu mutawaliyatun, 3 bulan itu letaknya berurutan. Napa mawon? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan yang satunya lagi, yang keempat letaknya terpisah. Apa? Warrajab baina Jumada wa Sa'ban. Yang satunya lagi adalah bulan Rajab yang letaknya antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Lah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang dimaksud dengan Ashhurul Hurum? Kalau di zaman dulu orang-orang Arab sepakat ketika mereka masuk di bulan-bulan haram, mereka tidak boleh melakukan perang atau konfrontasi. Tetapi kalau kita lihat bagi umat Nabi Muhammad dalam konteks hari ini, maka bulan-bulan itu memiliki banyak keutamaan, diantaranya kita dituntut untuk banyak beramal soleh. Masya Allah, okay? Jadi Kanjeng Nabi memberikan kepada kita satu penjelasan, ternyata ada yang namanya bulan-bulan haram, dan ini kita wajib untuk senantiasa mengingatnya terus, okay? Karena ini bulan ini memiliki banyak keutamaan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan sudah selayaknya Bapak Ibu kita di tahun Hijriah ini yang baru, okay? Kita juga harus berusaha untuk menghafal bulan-bulan Islam. Karena salah satu tipu daya setan adalah bagaimana umat Islam ini lalai dari penanggalan Hijriah. Kenapa termasuk salah satu tipu daya setan? Karena ketika orang itu tidak memperhatikan penanggalan Hijriah atau cuek, maka banyak amal-amal yang luput. Nah ini salah satu contoh, di setiap bulan, di bulan-bulan Hijriah ada syariat yang namanya puasa Ayyamul Bid. Di tanggal 13, 14, 15 di bulan-bulan Hijriah. Lah kalau orang itu cuek, tidak mau tahu, pasti terlewat terus. Ini baru satu amalan. Nah, nanti ada amalan-amalan yang lain. Ya, termasuk di bulan Muharram ada puasa Tasu'a dan Asyura dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berusahalah untuk menghafal. Nah, jangan sampai kalah sama cucu-cucu kita, ya. Cucu kita itu hafal lewat guru-guru TPQ, ya. Nah, di antaranya harus hafal, ya, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini harus hafal. Kalau bulan Januari sampai Desember hafal. Nah, kalau nggak hafal, paling tidak di rumah kita punya tanggalan Hijriah. Kalau nggak punya lagi, ya di HP punya aplikasi penanggalan Hijriah. Senantiasa dilihat, ya, karena ini adalah penanggalan yang memang disepakati oleh sahabat Umar, sahabat Ali, dan sahabat Utsman ibnu Affan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di zaman dulu itu tahun di zaman sebelum Nabi, ketika Nabi dijadikan Rasul, dan di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu belum ada tahun yang ditetapkan, belum ada Hijriah. Mereka itu sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, tahunnya itu ditetapkan dengan kejadian-kejadian tertentu. Contohnya tahun gajah, yaitu pada waktu peristiwa tentara gajah menyerang Ka'bah. Kapan terjadi? Ketika Rasulullah lahir. Ada lagi tahun Fijar. Tahun Fijar itu adalah tahun terjadi peperangan antara suku Hawazin dan Kinanah. Itu karena ada salah satu Hawazin termasuk bagian dari suku Quraisy itu dibunuh oleh suku Kinanah di sebuah pasar dan dibunuh di bulan-bulan haram. Masya Allah, akhirnya membuat kemarahan, terjadi perang. Dan pada waktu itu Nabi di usia 15 tahun. Paman-pamannya Nabi itu ikut perang Fijar.
Nabi ditugasi oleh pamannya untuk ngambil busur-busur panah-panah itu. Ya, luar biasa. Ada lagi tahun renovasi Ka'bah, terjadi banjir bandang sehingga merusak Ka'bah, sehingga perlu direnov sampai terjadi peletakan Hajar Aswad. Mereka berselisih siapa yang setelah direnov dengan patungan para orang kaya di Arab sana, tapi tidak boleh pakai uang judi, uang hasil penjualan minuman-minuman keras. Ya, mereka harus menggunakan uang yang digunakan untuk merenov Ka'bah dengan uang yang halal. Ya. Nah, kemudian mereka berselisih siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Maka mereka mensepakati, yaitu mereka yang pertama kali masuk Ka'bah. Ternyata Rasulullah. Nah, dan Nabi itu belum diangkat menjadi Rasul, tapi sudah terkenal dengan sifatnya yang al-amin, yang dipercaya. Tapi Nabi paham tentang psikologis para ketua suku di sana. Ini kalau saya yang ngangkat, saya egois. Biar mereka sama-sama merasa terhormat, Nabi menyuruh untuk menggelar kain, lalu di tengah diletakkan Hajar Aswad, lalu para tokoh-tokoh suku-suku di Mekah untuk memegang kain itu sembari mengantarkannya ke Ka'bah. Masya Allah. Ada lagi namanya tahun kematian tokoh, yaitu meninggalnya seorang tokoh Arab di Mekah, namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Beliau ini orang yang dermawan, orang yang suka membantu masyarakat. Cuma beliau ini adalah pelopor paganisme Arab. Beliau datang ke Syam, ya, padahal dulunya sudah keyakinannya bagus mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Amr bin Luhai al-Khuzai itu dari Syam membawa patung namanya Hubal, dipromosikan. Ini loh bisa memberikan manfaat mahdarat. Akhirnya Arab kembali ke zaman jahiliyah. Mereka menyembah berhala lagi. Nah, niki nggih. Sampai Nabi Muhammad diutus juga belum ada tahun yang ditetapkan. Masih masih berganti-ganti. Para ulama menyebut di tahun Nabi diutus menjadi Rasul ada namanya Sanatul Idni, tahun diizinkannya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada namanya Sanatul Amri, Nabi diizinkan untuk memerangi pasukan Mekah. Ada namanya tahun Sanatul Zalazil, tahun kegoncangan, yaitu terjadi perang Khandaq. Nabi diembargo, mereka mau diserang Madinah sampai terjadi perang Khandaq. Nabi membuat parit mengelilingi kota Madinah. Luar biasa. Terus sampai di zaman Umar bin Khattab. Nah ini Khalifah Umar bin Khattab, beliau diangkat menjadi khalifah, 3 tahun menjabat, dapat surat. Dari siapa? Dari bawahannya Gubernur Basrah, kalau sekarang Irak. Namanya siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Kronologi munculnya tahun Hijriyah. Abu Musa al-Asy'ari menulis surat mengirimi sahabat Umar bin Khattab, berpusat pemerintahannya di Madinah. Tulisannya bunyinya begini: Innahu ya'tina min amiril mu'minin kutubun fala nadri ala ayun na'mal wa qad qara'na kitaban mahallahu Sya'ban. Sesungguhnya telah datang kepadaku wahai Amirul Mukminin surat darimu. Ya, surat darimu. Saya tidak tahu suratmu itu tertulis bulan Sya'ban. Tapi saya enggak tahu ahwaladzi nahnu fi amil madhi. Saya tidak tahu ini bulan Sya'ban yang mana. Apakah bulan Sya'ban tahun ini ataukah tahun yang kemarin? Sehingga saya bingung, yang mau saya kerjakan dulu tuh yang mana. Lalu Umar bin Khattab merenungi ya masukan dari bawahannya. Inilah seorang pemimpin yang luar biasa, tidak anti kritik, tidak anti masukan. Lalu beliau memutuskan untuk rapat,
mengumpulkan tokoh-tokoh Ansor, tokoh-tokoh Muhajirin, di antaranya ada sahabat Utsman, sahabat Ali bin Abi Thalib. Umar mengatakan, "Da'ulina syai'an ya'rifunahu." Ayo kita buatkan kalender, kita buatkan tahun sebagai acuan untuk masyarakat. Terjadilah rapat. Nah, ini disebutkan oleh ulama nih. Terjadilah rapat. Anna sahabata alladzina asyaru ala Umar wajadu annal umura allati yumkin ayu arikha arba'ah. Para sahabat itu berkumpul rapat nggih Bapak Ibu. Bagaimana cara menentukan tahun? Dari mana mulainya? Maka ada yang usul. Yang pertama adalah wa maulidihi. Maulidihi. Bagaimana kalau tahun itu kita tetapkan sejak Nabi Muhammad lahir? Mereka enggak setuju karena tanggal lahirnya Rasulullah itu terjadi perbedaan pendapat. Yang kedua, wa mab'asihi. Bagaimana kalau tahun itu kita tetapkan ketika Rasulullah mulai diutus menjadi nabi? Mereka juga enggak setuju karena juga terjadi perbedaan pendapat. Ini kata Imam Ibnu Hajar. Kemudian yang ketiga, wa wafatihi. Bagaimana kalau tahun itu kita tetapkan ketika Rasulullah wafat? Ini yang menolak sahabat Umar. Sahabat Umar menolak karena kalau ingat tahun baru berarti nanti sedih ingat Rasulullah wafat. Dan kita lihat sejarahnya nggih Bapak Ibu, ketika Nabi wafat bagaimana respon Umar bin Khattab? Yang ngomong Rasulullah wafat mau dipateni. Oh, tak pateni kowe ngomong Nabi wafat. Padahal memang wafat tenan. Dikira Umar Nabi itu hanya pergi sebentar disuruh oleh Allah. Padahal memang wafat. Ya. Lalu direh-reh sama sahabat Abu Bakar. Hei Umar, mayyabudu Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Hei Umar, barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad itu pasti meninggal. Wa mayya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup tidak mati. Itu ada dalam surat Ali Imran itu Allah setir ya. Wa ma Muhammadun ilar rasul qad khalat min qabli rusul. Jadi apa yang berlaku pada nabi itu juga berlaku pada nabi-nabi yang lain. Kadang dibunuh, kadang disakiti, bisa juga meninggal. Lalu dari situ Umar itu sadar. Kemudian yang keempat, lah ini Pak, akhirnya yang keempat wa hijratihi, yaitu hijrahnya Rasulullah. Maka falam yubki ilal hijrah, tidak ada yang lain kecuali hijrah. Nah niki nggih kronologi munculnya kalender Hijriah. Lalu istasyara Umar fitareh fa'ajma'u alal hijrah. Maka Umar bermusyawarah dan ditetapkan bahwa tahun itu berdasarkan dimulai hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu itu sudah sampai tahun yang ke-17. Jadi penetapan Hijriah itu di masa Umar sudah sampai 17 Hijriah. Sekarang sudah berapa Pak? 1448. Wah, dah ribuan tahun yang lalu. Nah, niki nggih. Jadi Masya Allah ini sampai seperti itu. Lah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka Muharram ini perlu kita kaji keutamaannya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa yang namanya Muharram itu adalah termasuk bulan yang dihormati. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Muharram itu keutamaannya yang kedua adalah satu-satunya bulan yang dihubungkan dengan nama Allah. Nah, satu-satunya bulan yang dihubungkan dengan nama Allah. Siapa yang menghubungkan lewat hadis Nabi, riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, afdhalus sholah ba'dal faridah sholatul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Nah, jadi dari sini sholat malam itu adalah sholat sunnah yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan sholat yang lain. Sebab grade-nya itu setelah sholat wajib. Ya, maka jangan sampai ditinggalkan. Tapi yo tidak mudah Pak, sholat malam itu juga berat. Sholat malam itu. Ya, kalau nggak punya niat yang kuat,
nggak punya pemahaman yang kuat tentang keutamaannya itu biasanya nggak mudah. Apalagi itu sholat setelah kita bangun tidur itu nggak mudah. Karena biasanya orang itu gimana? Mimpi indah gitu. Nah, apalagi Nabi sudah ngomong dalam hadisnya bahwa kita itu kalau tidur kita diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Ya. Wes tangine angel ya Pak ya, ngantuk diikat meneh sama setan. Nah, maka Nabi bilang kalau kita bangun lalu kita doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. 1 ikatan lepas. Tapi ingat, setan masih goda. Apa? Dia ngomong begini, lailun tawilun farkut. Malam masih panjang, tidurlah. Dan terjadi itu Pak. Ya. Kita sudah setting HP kita alarm jam berapa Pak? 2:30, jam 3 gitu ya. Wes HP ini wes muni didelok tok. Oh subuh sesuai turu neh. Nah, ketika tidur lagi bablas. Lah ketika dia bangun ya, lalu dia ambil air wudhu 2 ikatan lepas. Lalu ketika dia sampai Allahu Akbar melakukan sholat 3 ikatan lepas. Maka gagallah setan menggoda kita di malam itu. Masya Allah. Ini penting. Ya. Maka pada pagi harinya kata Nabi orang itu akan seger ya, fresh, tidak panik, tidak kemerungsung ya di pagi harinya. Dan sholat malam itu banyaklah fadilahnya. Bahkan apabila istri itu bangun malam, tolong suaminya juga dibangunkan atau sebaliknya. Ya, bangunkan pakai tangan pelan-pelan, Pak, bangun Pak. Kata Nabi kalau masih tidur ya ambil air cipratke sithik-sithik. Ya. Kalau belum bangun juga ya jangan ngambil selang. Lah emangnya bojone tanduran. Ya insya Allah bangunlah, mosok wis diciprati lah bangun. Tapi insya Allah kita nggak perlu diciprati, paling dengan tangan Pak bangun. Nah gitu kan Masya Allah. Nah, bayangkan suami istri itu kalau sholat malam dua-duanya itu ditulis oleh Allah minad dzakrin wa dzakirat, termasuk ahlu dzikir. Bahkan kalau suami istri lagi berseteru, lagi meneng-menengan, nah, suaminya ngajak istrinya untuk tahajud meskipun berat, dia akan mau insya Allah, wong diajak kebaikan. Nah, ya, suaminya imam, istrinya makmum. Sak jengkel-jengkele istri ketika suaminya bilang waladhalin pasti jawab meskipun mbek merengut. Amin ngoten niku. Nah niki. Lah engko bar salam, engko cium tangan, wis damai meneh. Nah, niku tip bagaimana untuk biar rukun meneh kalau suami istri itu neng-nengan. Nah niki luar biasa tahajud itu. Lah kemudian Nabi mengatakan wa afdalu siyam ba'da Ramadan. Lah niki Pak, Syahrullah al-Muharram, seutama-utama puasa ya. Setelah puasa Ramadan adalah puasa bulannya Allah al-Muharram. Nah, niki puasa bulannya Allah al-Muharram. Syahrullah al-Muharram. Di sini ada Syahrullah bulannya Allah al-Muharram. Nggih menika bulan Muharram. Nah, kita perlu lihat kronologinya. Jadi saya pernah baca dalam sejarah Islam. Nama-nama bulan itu dulu sudah pernah dilakukan oleh konferensi Arab di tahun 412 Masehi. Mereka menentukan bulan. Sekali lagi tidak menentukan tahun, menentukan bulan. Berdasarkan budaya, iklim, dan sosiologis pada waktu itu. Lah dulu itu tidak namanya Muharram, dulu namanya Sofar Awal, ya Sofar Awal, Sofar Sani, ya kemudian Rabiul Awal, Rabiul Sani, Jumadil Awal, Jumadil Saniyah, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi dulu itu namanya bukan Muharram. Lah mereka menentukan nama-nama itu berdasarkan tadi faktor sosiologis. Kemudian faktor iklim, juga faktor budaya. Misalkan sofar itu artinya kosong, sifar.
Nah, artinya mereka mengkosongkan rumah-rumah mereka untuk menuju berperang. Itu. Kemudian Rabiul Awal, musim semi yang pertama. Rabiul Tsani, musim semi yang kedua. Jumadil Awal, musim panas yang pertama. Jumadil Tsani, musim panas yang kedua. Kemudian Rajab, itu bulan mulia, mereka nggak boleh berperang. Kemudian Sa'ban, mereka dari kata syi'ab, mereka kembali ke suku-suku mereka, kelompok-kelompok mereka untuk bersiap berperang. Kemudian adalah Ramadan, yaitu dari kata romdo, artinya membakar. Biasanya Ramadan itu adalah panasnya luar biasa. Kemudian Syawal, mereka berburu. Kemudian Dzulqa'dah, mereka duduk-duduk di rumah persiapan ibadah haji. Kemudian mereka yang Dzulhijjah, mereka melakukan ibadah haji. Dan yang pertama adalah Muharram, mereka diharamkan untuk berperang. Ya, jadi Bapak Ibu, kata Imam Suyuti bahwasanya dulu namanya Safar Awal. Lalu ketika Nabi bersabda wa syahrullah al-Muharram, maka diganti Safar Awal diganti Muharram. Nah, termasuk kronologi Muharram diletakkan di tahun pertama, di bulan pertama dalam kalender Hijriah, itu atas usulan sahabat Utsman. Di waktu membahas tentang kalender Hijriah bersama Umar bin Khattab. Pertimbangannya Utsman apa? Menentukan Muharram adalah di awal tahun Hijriah. Satu, karena Muharram itu adalah di mana Rasulullah itu punya kerentek, punya niat untuk hijrah ke Madinah itu di bulan Muharram. Meskipun realisasinya Nabi melakukan hijrah ke Madinah itu di bulan Safar sampai di Madinah bulan Rabiul Awal. Tapi mulai keinginan hijrah ke Madinah itu bulan Muharram. Kemudian yang kedua, Muharram itu adalah bulan yang letaknya setelah orang ibadah haji, yaitu Dzulhijjah itu. Dan yang ketiga kata Utsman bin Affan, kenapa diletakkan Muharram di bulan pertama dalam kalender Hijriah? Karena bulan Muharram itu adalah bulan yang dikenal pertama kali dalam peletakan bulan oleh masyarakat Arab dahulu. Karena dulu namanya Safar Awal. Lah niki nggih masyaallah. Jadi nama Syahrullah Al-Muharram dimuliakan oleh Allah karena tadi di antara bulan-bulan Hijriah yang ada embel-embelnya Syahrullah itu adalah bulan Muharram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga nih, keutamaan bulan Muharram. Yaitu ada satu hari yang sangat dimuliakan oleh orang-orang Yahudi, yaitu Asyura. Ya, diagungkan karena hari Asyura adalah hari kemenangan Nabi Musa bersama Bani Israel ketika melawan Fir'aun. Nah ini dalilnya apa? Dalilnya kata Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas itu mengatakan begini Bapak Ibu. Lama qadimal Madinah, ketika kaum muslimin dan Nabi Muhammad datang ke Madinah, wajadahum yasumuna yauman. Orang-orang Yahudi mereka pada puasa satu hari itu, yakni Asyura, tanggal 10 Muharram. Faqalu, orang-orang Yahudi ngomong begini, hada yaumun azim, ini adalah hari yang agung. Wa huwa yaumun najallah Musa. Hari itu adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Ya, Masya Allah ya. Ini satu kisah ini perlu kita renungkan ya. Jadi Allah itu sebenarnya sangat Maha Rahman dan Rahim. Saking sayangnya Allah tuh masih berharap kok Fir'aun itu bisa untuk hidayah. Padahal Fir'aun itu kemaksiatannya bagaimana itu? Mengaku Tuhan. Kemaksiatannya luar biasa, Pak. Sombong, menolak kebenaran, ngaku Tuhan, ya. Kemudian mateni bayi-bayi. Biar tidak ada yang menggantikan kekuasaannya. Bahkan orang yang nggak nyembah dia dibunuh, itu Fir'aun. Tapi Allah tuh masih ingin dia mendapat hidayah. Cuma hidayah itu kadang tuh tidak harus lewat tausiah, tidak harus lewat
diomongi dengan lisan. Tapi kadang-kadang Allah menampakkan kekuasaannya. Nah, cuma masalahnya hatinya sensitif nggak bahwa itu pesan yang Allah kirimkan, dia connect nggak? Nah, itu tergantung kebersihan hati. Contohnya ya, Fir'aun ingin melawan Nabi Musa lewat tukang-tukang sihir. Yang tukang-tukang sihir ini kan bukan tukang sihir ecek-ecek Pak ya. Itu tukang sihir yang betul-betul sakti lah, mandraguna gitu ya. Ternyata kalah. Ya, jadi mereka menggunakan tongkat dan tali dijadikan ular. Kemudian Nabi Musa juga diberikan mukjizat oleh Allah juga menjadikan tongkatnya ular dan ular-ular tukang sihir tadi dimakan. Dan tukang sihir itu paham, ini bukan sihirnya Musa, ini betul ini mukjizatnya Tuhannya Musa. Akhirnya tukang sihir tadi banyak yang masuk ajarannya Nabi Musa. Lah Fir'aun murka. Ya. Dia tidak mengambil ibroh. Tidak mungkin. Ini kekuatannya Musa itu tidak mungkin. Pasti ada yang lain. Siapa lagi kalau bukan Allah. Tapi malah semakin menjadi-jadi. Akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya ngejar terus. Piye ben iso mateni Musa dan Bani Israel. Dikejar sampai Nabi Musa terpepet. Depannya laut, belakangnya Fir'aun dan tentaranya. Allah perintahkan idrib bi asoka, pukulkan tongkatmu. Maka seketika itu laut terbelah. Sebenarnya kalau Fir'aun sensitif, ini adalah pesan yang Allah sampaikan. Kowe iki kalah menghadapi aku. Kamu nggak akan mampu. Harusnya kan begitu. Nggak mungkin. Masa laut bisa terbelah? Pada waktu itu nggak ada loh teknologi yang canggih. Kalaupun toh ada hari ini, membelah lautan juga belum tentu bisa. Saat ada laut got kilo dipukul, kira-kira bisa belah nggak? Nah, jenengan coba aja Pak, buat pegang tongkat, gotnya dipukul. Kira-kira belah napa muncrat? Nah, ini. Akhirnya apa? Nabi Musa jalan bersama Bani Israel dengan dibukanya laut itu. Dan Fir'aun ngejar terus hawane pingin mateni. Ketika Nabi Musa sampai daratan, Fir'aun masih di tengah-tengah bersama tentaranya. Lalu laut itu tutup kembali dan dia tenggelam. Baru ketika tenggelam dia baru sadar, tapi sus kasep. Kenapa? Karena sudah nyawanya berada di kerongkongan. Aman tuh bi Rabbi Musa, aku beriman dengan Robnya Musa. Makanya ketika dia mengatakan itu tidak diterima karena nyawanya sudah sampai di kerongkongan. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadakumul maut qala ini tubutulan. Tidak ada tobat bagi orang-orang yang berbuat maksiat ketika datang kepadanya kematian baru dia ngomong saya tobat sekarang. Maka Syekh Utsaimin mengatakan tobat itu ada masa expirednya sebagaimana makanan. Yang pertama secara khusus ketika nyawa sudah di kerongkongan. Kemudian yang kedua secara umum ketika matahari terbit dari sebelah barat, artinya kiamat. Nah niki nggih. Nah, makanya orang-orang Yahudi itu berpuasa pada tanggal Asyura tadi. Fasoma Musa syukron lillah. Nabi Musa itu puasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Ketika Nabi mengetahui ini, apa kata Nabi? Ana aula bi Musa, saya lebih berhak puasa daripada Musa. Fasomahu wa amar bisyamihi. Lalu Nabi puasa dan Nabi perintahkan kepada umatnya untuk berpuasa. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, dalam puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Yang pertama puasa 3 hari. Tanggal berapa Pak? 9, 10, 11. Dalilnya apa? Sumu yauma Asyura wa khaliful majus wa khaliful yahud. Sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Kata beliau, kata Rasulullah, puasalah hari Asyura dan selisilah orang Yahudi dengan puasa sebelumnya dan puasa setelahnya 3 hari. Yang kedua, tingkatan yang kedua, puasa 2 hari, yaitu Tasu'ah dan Asyura. Dalilnya apa?
ketika Nabi memerintahkan puasa Asyura, Nabi mengatakan lain bagitu ilal qabil la asumna atase. Seandainya di tahun depan saya masih hidup, saya akan berpuasa di tanggal 9. Sama tujuannya untuk menyelisihi qadarullah. Di tahun depan, sebelum kedatangan tahun depan Nabi sudah wafat. Atau yang ketiga, hanya tanggal 10 saja. Dalilnya apa? Nah, Nabi ditanya, wasu'ila an saumi Asyura. Nabi ditanya tentang puasa Asyura. Apa jawabnya Nabi? Yukaffiru as-sanah al-madiyah. Nabi mengatakan bahwa puasa Asyura akan diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa puasa, diberikan oleh Allah kesehatan, umur panjang, bisa puasa ini. Lah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang keempat di antara napa niku keutamaan bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia setelah Ramadan. Ini dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab, namanya Lataiful Ma'arif. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Bapak Ibu, innallaha iftataha sanah bisyahril haram. Allah itu membuka tahun dengan bulan yang haram, bulan yang dihormati tadi. Bulan apa, Pak? Muharram. Wa khatamaha bisyahril haram. Allah menutup tahun Hijriah dengan juga bulan haram. Bulan apa? Dzulhijjah. Falaisa syahrun fis sanah ba'da Ramadan a'dhamu indallah minal Muharram. Tidak ada bulan dalam setahun Hijriah setelah Ramadan yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah melainkan bulan Muharram. Wa kana yusamma syahrullah, karena dinamakan syahrullah, bulannya Allah, al-asam, yang sunyi, min siddati tahrimihi, karena saking mulianya bulan Muharram. Nah niki nggih Bapak Ibu. Maka oleh karena itu, setelah kita mengetahui keutamaan bulan Muharram, apa sih yang harus kita lakukan? Nah niki penting. Yang pertama niki yang kita lakukan di bulan Muharram nih. Yang pertama, banyak-banyak bersyukur. Sebab ketika kita masuk bulan Muharram, pastinya kita masuk tahun baru Hijriah. Banyak bersyukur apa? Kita masih diberikan sehat, masih diberikan umur, masih diberikan waktu oleh Allah. Maka kita harus bisa memanfaatkan ini lebih baik lagi. Karena Nabi memberikan nasihat Bapak Ibu. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Hakim, man kana yaumu khairun min amsihi fa huwa rabbih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Kalau kita kontekan dengan hari ini, barang siapa yang tahun baru ini, tahun baru Hijriah 1448 kok lebih baik daripada tahun yang kemarin 1447 Hijriah, maka kita termasuk orang yang beruntung. Yang kedua, man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa mahbunun. Barang siapa yang tahun ini kok sama ya Pak ya, dengan tahun yang kemarin, kata Nabi, mahbunun. Kita termasuk orang yang rugi. Dan yang ketiga, nah ini yang lebih parah. Man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang tahun ini kok lebih buruk daripada tahun kemarin, dia adalah orang yang tercela. Maka manfaatkan betul umur kita mumpung masih sehat dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena kata Nabi Bapak Ibu, orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat itu tanda bahwa Islamnya itu baik. Kata Nabi, min husnil islami mar'i tarkuhu mala yani. Termasuk di antara tanda-tanda Islamnya kita baik adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kita itu harus bisa meninggalkan yang lahun. Insya Allah nanti meninggalkan yang haram gampang. Ya, kan? Apalagi syarat mendapatkan surga firdaus apa Pak? Waladzinahum anil lahwi muridun. Yaitu orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia, nggak ada manfaatnya.
Ya contohnya banyak nonton TV. Ya bukan haram sih. Ya nonton apa Pak? Sinetron ya. Sampai 300 episode atau absen. Artisnya nangis melo nangis. Artisnya nangis dibayar, jenengan nangis rano sing bayar. Nonton sinetron atau absen, dan bahkan iklan saja langsung nesu-nesu. Tapi ngaji 1 bulan sekali absen terus. Nah, niki ada lagi ya, sebagian tuh beberapa ulama mengatakan catur itu termasuk lahun. Ya, sebagian ulama mengatakan begitu. Nah ya ada orang main catur malam-malam jam 1 sampai subuh, kayu dipikir nganti 3 jam, sampai rak turu. Hati-hati itu. Nanti awalnya sih biasa mong corat-corat mbek wedak, suwe-suwe nganggo duit. Nah niki lho. Eman-eman nggih waktu kita terbuang, mending gunakan untuk tahajud. Apalagi sampai berbuat haram. Naudzubillah min dzalik. Nah niki. Nah ini ada perkataan ini dari beberapa ulama. Namanya Al-Arif Al-Yamani dalam kitab Hilyatul Auliya. Inna min a'radillah anil abdi ayyasghalahu bima la yanfa'u. Sesungguhnya tanda-tanda Allah berpaling dari hamba, yaitu hamba tadi sibuk dengan kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Apalagi umur kita ini limit ya Pak ya. Beda dengan orang dulu. Orang dulu itu zaman Nabi Nuh 950 tahun. Zaman Nabi Ibrahim 200-an tahun. Lah kita ada enggak sampai 200 tahun? Enggak ada. 150 ada Pak? Enggak ada. 120? Enggak ada. 100 ada tapi bisa dihitung sedikit sekali. Karena Nabi sudah memberikan ancer-ancer. A'marun ummati baina sitin ila sab'in wa aqalluhum yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Di atas 70 ada, cuma jumlahnya sedikit. Dan kita lihat hari ini, apalagi hari ini. Umur 50 saja penyakitnya sudah teko. Gini pembuatan Pak. 50 hipertensi, 55 cek lagi malah nambah ora kurang. Kolesterol 60 asam urat 63 apa Pak? Diabetes 65 komplikasi 67 malah napa? Nah niki ya Allah. Nah niki nggih yang pertama bersyukur dengan ilmu, dengan memanfaatkan umur. Kemudian yang kedua, menguatkan akidah dengan belajar mengenal penyimpangan dalam keyakinan. Menguatkan akidah karena kita punya di Indonesia, wabil khusus di Jawa, di bulan Syuro ini kayaknya punya tradisi tadi ya, yang serem-serem tadi, sehingga tadi mau menikahkan takut, mau apalagi Pak, membangun rumah takut, padahal kita sudah yakin yang ngasih manfaat dan mahdarat itu adalah Allah. Ini namanya tiaroh, merasa sial dengan hari-hari tertentu, atau hurufat-hurufat. Ini perlu kita hilangkan, ya. Karena nggak ada dasarnya di luar logika. Ya, misalkan dulu ya kita pernah ada dari mbah-mbah kita. Kalau kupu-kupu masuk rumah tandanya apa itu Pak? Ya, ada tamu. Kulo nggih pernah ngoten. Ya, kulo enteni tamune kok ora teko-teko, wis tak tukake snack barang kok. Ternyata tamune ya kupu-kupu kuwi. Kadang-kadang wong tua ngandani anake wedok, "Nduk, nyapune sing resik, ora resik, bojomu napa, Pak?" Brewon apa brengosen. Lagi kan bahaya kalau kayak gini. Delala ana wong wedok nikah, wong wedoke sregep nyapu rumah ya sregep kodarawa bojone brewoken. Kan tertuduh niku. Yang bener gimana? Nduk, nyapuno sing resik karena kebersihan bagian dari iman niku sing bener. Nang, makame dintekke, yen ora entek pitike. Nah, padahal ande pitik. Sing bener pripun? Nang, makame dintekke, yen ora entek mubadir, yen mubadir kancane setan, itu yang bener. Lah niki kono ana anake lahir dijenengke, ora jenengke lewat wetone, waduh engko sial iki. Duwe anak wetone pon jenengke poniem. Nah, duwe anak wetone legi dijenengke legiman. Nah,
Lah omange awake dhewe ra duwe jeneng. Wong Nabi maringi jeneng kok. Namailah anakmu dengan Abdurrahman atau Abdullah atau para nabi. Biar nanti akhlaknya seperti Nabi, ora ketang sithik, ngoten. Yen ora iso jenenge kok bingung ya teko ustaz. Aja angger wae ketoke bahasa Arab, duwe anak wedok jenenge Nur Jahanam. Waduh. Cahaya neraka jahanam. Wah, ngeri. Lahiri bulan Juni wetone pon dinane Senin, dijenengke Johnny Ponsen. Waduh. Malah ngeri meneh niku. Nah niku nggih yen mboten ngertos teko kalih sing ngertos niki. Kemudian juga ada manuk serak ning dhuwur omah dikira napa tondo niku pasti sing dhuwur omah mati kowe. Ya. Nah niki ampun. Wong mati urip ki urusane Gusti Allah. Ha niki. Hajatan besar gen ora udan, engko dilempar ning gendeng. Apane Pak niku? Apa hubungane dilempar apa karo udan niki? Nah niki nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga amalan bulan Muharram adalah puasa Tasu'a dan Asyura. Ini sudah saya terangkan tadi. Kemudian yang keempat, saya percepat, memperbanyak amal soleh. Karena ini bulan haram, bulan yang dihormati, ya digunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima, hijrah. Karena spirit hijrahnya Nabi itu hijrah Mekah ke Madinah, itu ada pesan inti, apa itu? Perubahan. Ternyata betul. Nabi di Mekah enggak relatif baik lah kalau mengamalkan Islam. Akhirnya hijrah ke Madinah biar bisa mengamalkan Islam secara kafah. Kemudian alhamdulillah Islam menyebar di mana-mana. Nah ini pesan, maka kita harus berusaha untuk hijrah. Nah, hijrah itu ada, yang kita hijrah ada 5 ya. Yang pertama hijrah i'tiqadiyah, hijrah akidah. Dari kufur menjadi iman, dari syirik menjadi tauhid, dari munafik menjadi jujur. Yang kedua, hijrah ubudiyah, mumpung tahun baru. Semangatnya juga baru, spiritnya juga baru. Hijrah ubudiyah, dulu enggak sholat, sekarang sholat. Sekarang sudah sholat wajib, yuk kita tingkatkan sholat malam. Sholat malam oke, yuk sholat rawatib terus. Jangan merasa cukup dengan hari ini. Dulu enggak bisa baca Quran, yuk di tahun baru ini kita belajar membaca Al-Quran. Yang sudah bisa baca Quran, yuk kita istiqomah baca Quran tiap hari. Ditingkatkan bacaannya, juznya. Sudah bisa lancar, yuk mulai tahfidz. Ya, hafal Quran dikit-dikit, meskipun tidak harus 30 juz. Jadi ada peningkatan. Kata Nabi tadi, orang yang ada peningkatan, maka dia adalah orang beruntung. Kemudian yang ketiga, hijrah fikriyah. Yaitu kita berusaha untuk mengilmui. Apa itu? Dulu enggak kenal mana halal, mana haram. Yuk sekarang kita berusaha untuk mengenal halal haram. Dulu enggak kenal mana apa itu sesat dan hidayah. Sekarang kita sudah bisa membedakan mana sesat, mana hidayah. Dengan cara apa? Banyak ngaji. Tidak hanya di sini, di masjid-masjid lain, ya, kita berusaha untuk thalabul ilmi. Itu namanya hijrah fikriyah, meningkatkan pengetahuan. Kemudian yang keempat, hijrah syu'uriyah, yaitu hijrah sifat. Tahun kemarin kita mungkin sombong, yuk sekarang kita tawadhu. Tahun kemarin kita pendendam, yuk kita rubah dengan spirit hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Sekarang kita pemaaf. Dulu kita bakhil, sekarang yuk kita rubah menjadi dermawan. Dulu kita sering murka, yuk kita sekarang sabar. Dulu kita sering kurang syukur, ya. Sekarang kita yuk qanaah, syukur. Ada perubahan-perubahan baik, meskipun sedikit-sedikit tidak apa-apa. Yang penting kita berubah menjadi lebih baik. Dan yang kelima adalah hijrah sulukiyah ataupun hijrah akhlak. Dulunya kebiasaannya jahiliyah, yuk kita arahkan diri kita kepada kebiasaan Islam. Dulunya enggak pakai jilbab, yuk tahun baru hijrah ini kita mulai merubah diri kita lebih baik, pakai jilbab, menutup aurat. Dulunya omongannya kotor, kasar. Yuk sekarang spirit hijrah Nabi kita rubah, omongan kita, perkataan kita, sekarang perkataannya yang baik. Kalau enggak mampu ya diam. Inilah Bapak Ibu beberapa yang harus kita lakukan di bulan Muharram dan juga tahun baru Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberkahi kita, umur kita, kesehatan kita di tahun baru Hijriah ini, sehingga kita terus untuk istiqomah dan sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.